itu lahir tahun Tadi berapa? kau tahu dia Saya dilahirkan di tahu. bawah pohon Saya kurma. tahu Kau semua bilang tentang salah. Kau keturunan. buktikan salahnya di Tapi kan saya mana? Dengan memberi pembuktian jawaban apa? dia tidak terima, Bejo. Yang saya tanyakan, Sudah Kau jawaban kamu dijawabnya pakai tadi. data nggak, berapa? Charlie? Pakai data nggak? Saya pakai data. Sekarang saya Mana tanya. datanya? Anggaplah Oke, tunjukkan datanya. Saya tidak tahu. Di dan mana saya Yesus salah, dilahirkan? dan Silakan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Loh, tadi kau bilang kau pakai data, sekarang tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Saya mau tahu tentang Isa. Di manakah Isa lahir? Di bawah pohon kurma. Peristiwanya Ya. itu di luar daripada Bani Israel. Dia menempatkan dirinya di bawah pohon kurma agar apa? Agar adalah ujian nanti ketika dia melahirkan. Kenapa? Ketika dia melahirkan di dalam kawasan Bani Israel, maka dia akan bisa dihukum rajam. Karena dia tidak memiliki suami. Makanya dia lahir di pohon kurma. Ketika dia balik, yang menjadi saksinya siapa nanti? Ketika dia berbicara, apa? ketika dia berbicara, dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Karena orang nggak percaya, karena lisan dia. Dia melahirkan seorang anak tanpa suami. Yang menyelamatkan dia adalah anaknya. Apa katanya? Qala inni a'badullahi atani al-kitaba wa ja'alani Di mana kota nabiyya. dia Di surah lahir? Kotanya di surah mana? Maryam ayat 30. Kotanya apa? Nama kotanya? Kotanya Yerusalem. Mana di ayatnya di Al-Quran Yerusalem? Ya berikan datanya biar saya catat. Coba besarin kan dia biar kucing, Mak. Mana yang mencatat di Yerusalem? Udah kami pakai data, masih kau tolak. Bentar, Mana? biar aku buka datanya. Sebentar. Buka sebentar. datanya. Mana yang mencatat kata Yerusalem? Isa lahir di Yerusalem di Al-Quran Bentar, ya? ada dong di Al-Quran. Iya, Buset. mana? Berikan Bentar ya. ayatnya biar saya tulis. Dibuka di surat Maryam ayat 16 sampai 40. Ya bacakan aja apa katanya di Nah, situ. tadi katanya kamu mau lihat. Yang tadi Saya kubaca catat. kamu. Saya Eh. bilang saya catat, bukan saya baca. Maryam. Nah, di sini Surat katakan. Maryam berapa? Ini Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Maryam Kisah berapa? Maryam di Al-Quran yaitu ketika 16 sampai 40. Nah, ketika mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Nah, Maryam memasang tabir yang melindungi dari mereka, lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya. Lanjut cerita, dia Maryam berkata kepada, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjut cerita, dia Jibril Tanya berkata, dulu dia. Tanya dulu dia. Mana di situ Baitul Maryam? Maqdis, dia tahu nggak Baitul Maqdis itu di mana? Di Jadi saya mana nggak di tahu. situ Maryam melahirkan di kota Yerusalem? Baitul Maqdis tahu nggak? Oh, nah ini dengar ya, dengar. Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, Palestina, sebuah daerah yang terletak di Dari antara dua. Al-Quran, Comar. Bentar. Loh, sebuah daerah yang terletak di Dari antara dua. Al-Quran, Comar. Bentar. Loh, sebuah daerah yang terletak dataran dengan ketinggian 750 di atas permukaan laut, jaraknya kurang lebih 10 km arah selatan dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Atau dibilang Baitul Maqdis. Ya, lahir di Bethlehem dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 33, surat Maryam ayat 16 sampai 40 dan juga pada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kami lengkap. Kau datanya di mana tanggal 25 Desember? Kamu cari di Google. Kamu cari Google atau baca langsung dari Alkitab Al-Quranmu. Alkitab. Ya benar Alkitab, benar. Dalikal kita Loh, mula roiba fi sekarang udal lil begini, muttaqin. sekarang kau tunjukkan sama Kamu Loh, lebih percaya Google. kami ini mengikuti Al-Quran dan kitab hadis. Nah sekarang saya Ya. tanya sama kamu, jangan dulu kau ketawa. Tanggal 25 Desember kelahiran siapa? Tercatat di mana? Quranmu nggak lengkap, harus cek Google. Oh gitu. Aku izinkan Nora ya. Jadi kamu percaya nggak bahwasannya Yesus yang kamu iman itu berdasarkan daripada ini orang Yahudi, betul? Ya, Isa itu suku apa? Nggak, jawab Isa dulu, suku betul apa? nggak? Ketika ada orang Yahudi menyatakan Yesus itu begini, kamu percaya atau tidak? Dalam kitabnya. Kamu jangan ngalihkan Sebentar, topik. kamu Isa percaya suku tidak? apa? Dalam imanmu, kamu percaya tidak bahwa peristiwa itu ada tertulis di kitab Yahudi? Percaya itu tidak?
Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Lu Kalau kayak Isa mana suku nggak apa? tahu? Isa suku apa? Isa suku apa? Kayak mana nggak tahu? Aku tanya dulu itu, nih aku mau kasih tunjuk samamu, benar atau enggak? Isa Dalam itu Talmud. lahir tahun Enggak, berapa dan adik. dia Dengar dulu, suku dalam apa Talmud, adik. dari Nih. Al-Quran? Ini abang muda. Ini abang udah model serius nih. Kenapa kamu takut ditanya tentang iman? Sebentar, ini dalam Talmud loh, ini dalam Dengar. Talmud. Kenapa Dengar, kau merujuk ya. pada Talmud? Kami Kenapa itu kau tidak merujuk pada Al-Quran kami Quran? bukan kitab sejarah, botol. Weh, Al-Quran kami bukan kitab sejarah. Enggak kitab Tidak sejarah lengkap. Al-Quran kami. Tapi katanya menjelaskan secara terperinci. Tapi kok nggak jelas? Menjelaskan itu nanti dijelaskan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis. Kok ketawa? Isa suku apa? Isa suku apa? Sekarang kamu tunjukkan deh. Yahudi, sekarang kamu tunjukkan deh bahwa Yesus Kenapa lahir kau tanggal lari 25 Yahudi? Desember dari mana? Kenapa kau lari Yesus Yahudi? lahir tanggal Yang 25 saya Desember tanya dari Isa. mana? Yesus nggak lahir tahu. tanggal 25 Desember dari mana? Siapa Saya nggak nama tahu. ibunya Bunda Maria? Siapa Saya nama nggak bapaknya tahu. Bunda Maria? Jelaskan sama Saya saya. nggak tahu. Saya nggak tahu. Terus kalau kau nggak tahu, bagaimana kitab kau bisa menjelaskan bagaimana Ya, Yesus? makanya ajarin saya. Ajarin Alah, nggak usah saya kau tentang diajarin. siapa Isa. Kau takut? Gini. Oh, dia terturun dia. Aku tadi mau tanya ini di Talmud loh ini Talmud apa nih? Linknya ada loh nih. Talmud apa nih? Just for Judaism nih ya. Apa kata di sini? Di sini di Sele Endri 6 dikatakan bahwa ibu Yesus adalah seorang apa ini? Buh, ya Talmud Masa ini. jangan larikan ke situ, jangan larikan ke situ apa? Oke kak. Dia begini loh, ya. Islam itu di situ landasan keimanan dia satu Al-Quran, kedua hadis. Hadis itu adalah kitab sunnah, kan begitu. Nah, Yes. baginda Rasulullah di situ menjelaskan tentang bagaimana periwayatan Nabi Isa. Kenapa tidak dijelaskan dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu cuma memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa ada Nabi, Rasul, yang sebelum Nabi Muhammad diutus, ada pernah Rasul yang dilahirkan tanpa adanya hubungan suami istri, ya, dilahirkan di kota Bethlehem, diutus hanya untuk Bani Israel. Dia diberikan kitab Injil, tapi dihususkan untuk Bani Israel. Bukan dijelaskan bla 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 lahir sekian terus di begini bla 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 pada waktu masa kecilnya dia begini. Cuma dikasih tahu Nabi Rasul itu yang bernama Isa alaihissalam ibnu Maryam diberikan mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Hanya diberitahukan seperti itu. Bagaimana dengan penceritaan nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, Nabi Daud, Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Firaun ingin menghabiskan Bani Israel, Allah langsung memberikan azab kepada Firaun. Semua dikasih tahu. Tapi tidak dikasih tahu siapa nama ayah ibunya, Nabi Musa siapa, dilahirkan di mana, matinya di mana, dikuburkan. Tidak ada diberitahukan begitu. Karena Al-Quran kami itu adalah Al-Quran, dia itu adalah sebagai petunjuk. Petunjuk bagi manusia. Udah Hukum, linnas. aturan, syariat. Jadi bukan kitab sejarah. Nabi Bakau kitab sejarah di mana menceritakan tentang mulai kelahiran Yesus sampai Yesus mati. Nah, pertanyaannya, tanggal berapakah Yesus dilahirkan? Di manakah Yesus dilahirkan? Siapa nama bapak ibunya Bunda Maria? Jelaslah. Tapi kitab sejarah. Gitu loh. Duh, yang baru masuk ini kalau noise diturunkan aja deh. Kenapa peristiwanya itu dilahirkan di Bethlehem? Nah, kalau dilahirkan di tengah-tengah orang Yahudi, Dia akan dirajam. dirajam dia karena hukum mereka tuh dirajam orang yang melahirkan tanpa suami. Nah, kalau mereka dikatakan si ininya Maria terselamatkan daripada Paulus, berarti di sini benar. Bunda Naura. Waalaikumsalam. Berarti di sini benar Kak Norana. Di sini si apa suaminya nih? Di sini langsung suaminya katanya. Sulit Bunda ya. Nah, Orang-orang kelahiran paten Yesus sulit. Kristus, bentar Bang, adalah berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Tetapi di sini dikatakan karena Yusuf suaminya. Ini yang benar suami atau enggak sih? Di sini masih katanya orang ini tunangan, tetapi tunangan udah dikatakan suami. Apakah pantas tunangan itu jadi suami? Ini kan pernyataan, aku bingung. Aku bingung. Ini dikatakan suami nih ya. Suami deh nih. Apakah tunangan itu jadi suami? Di mana legalitas orang tunangan jadi suami? Ya belum seharusnya. Memang seharusnya belum. Tapi ini kata suami. Berarti benar adanya. Kenapa dia diselamatkan di tengah-tengah orang Yahudi? Kalau dikatakan di sini Yusuf ya mungkin bisa jadi gitu. Nah, kalau Nabi Isa kan tadi tidak. Nabi Isa itu terselamatkan agar apa? Selamat dari razamnya orang Yahudi. Makanya dia dilahirkan di mana? Di Yerusalem. Dijelaskan kan orang tadi tempatnya di mana? Di ujung barat. Nah, makanya ketika itu Nabi Isa berkata, "Qala inni abadullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntum ainama kuntum apa lagi nih? Kita lihat dulu ya. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubatu hayya. Dalika Isa bin Maryam qaulal haqqi ladzi fi yamtarun. Ini di sini dikatakan itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Nah, begitu. Oke Bang Liz Hen, selamat sore Bang. Bang Lisan, selamat sore. Bang Lisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Gak ada bang, cuman nonton aja. Oke. Surat Maryam ya betul. Ini lagi Charlie Kak. Luar biasa memang ini. Siapa yang melihat Isa itu lahir di bawah pohon korma? Siapa saksi matanya? Seperti Yesus yang melihat Yesus dilahir di dalam palungan itu kan para Ngapain gembala, butuh para saksi lagi? majus, Allah sendiri para yang malaikat. berfirman. Ah, Imani saja. Imani kok saja. imani saja? Jadi Jadi ketawanya imani kayak saja. lampit. Tadi dia bilang di Bible Koranmu- saksinya koranmu tidak siapa? Oke. apa-apa. Oke, Malaikat. sekarang siapa Di saksi Quran Yesus? juga saksinya malaikat Jibril sama juga. Kenapa? Sekarang siapa Koranmu saksinya tidak Yesus? menjawab apa-apa. Dengar, siapa saksinya Yesus ketika melakukan mukjizat? Ya, Siapa, banyak jutaan siapa orang saksinya murid-muridnya. Yesus ketika mendapatkan wahyu, mendapatkan firman? Murid-murid Yesus, 12 murid Yesus selalu bersama-sama dengan dia. Siapa saksi Enggak, mata yang lihat tunjukkan sama Muhammad saya naik siapa borak, saksinya terbang Yesus langit dilahirkan. Saksinya Yesus dilahirkan di kandang tuh siapa Oh, ya. saksinya? Ya, Silakan. ya. Yusuf, Yusuf belum- bapaknya. Belum nikah loh. Yusuf, oke? Di mana itu? Di Bukannya mana? mereka belum nikah. Kok bisa Yusuf melihat Yusuf. perempuan yang belum mahramnya melahirkan? Yusuf yang membawa dia, ya, membawa Loh. dia, oke? Jadi sebenarnya Nah, Yusuf ini para suaminya majus. atau bukan? Para majus, para gembala
dan para Mana? malaikat. Oke, sekarang siapa saksi mata yang Di mana melihat, para Nabi majus Isa itu melihat lahir di Yesus bawah mulai pohon dilahirkan? korma? Di mana datanya? Di Alkitab, di Alkitab. Ya mana datanya? Coba tunjukkan. Ya, Lukas ada, Lukas berapa? Matius ada, Markus ada. Ya Lukas berapa? Enak kali kok kayak begitu. Lukas berapa? Ya, tinggal kau kan mantan Kristen. Masa kau nggak Ya pernah Lukas baca? berapa? Lukas berapa? Masa kau nggak pernah dengar? Katanya kau mau Lukas berapa? Saya uji kau yang masih Kristen. Lukas berapa? Oke, habis itu saya tanya kau ya. Dan Ya. kau Lukas berapa? salah. Cepat. Dan kau salah, Charlie. Kalau kau bilang ada malaikat menyaksikan, tadi kau bilang malaikat menyaksikan dia dilahirkan. Itu juga majusi. Nggak ada di Bible itu. Ngarang. Di mana Ya, ada? Lukas berapa? Di mana ada? Ya. Setelah saya berikan kau tunjukkan saksi mata yang melihat Isa lahir di bawah pohon korma. Kalau Iya, tidak iya. imani Iya. saja. Iya, buktikan dulu. Jangan banyak ngomong. Buktikan. Berapa? Agama abad 7, abad 7. Wih, nangis? Kau baru abad 16 baru muncul. Kau nggak tahu, bro. Kok nangis? Udah jelas-jelas kata Yesus, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan Bapa juga yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nggak butuh kesaksian orang lain. Pret. Ya, Ayo, Lukas Lukas 1 ayat berapa? 2. Lukas Ya, 1 ayat nomor? 2. Nomor? Ayat 4 atau ayat kau baca satu pasal. Enggak, kau bacalah gigi kau. Nomor Ya. berapa? Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini ya. kita tidur dulu, Jadi poinnya nggak di situ nih. lahir- Poinnya nggak di situ. Tidur dulu dia sebentar. Panjang dia ceritanya. lahir Iya. Ya udah lah, terus. dia lahir di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Jadi jelas di tahun berapa di pemerintahan siapa Iya, dia lahir. tahun berapa ya? itu? Tahun Kau berapa kau itu? buktikan tahun berapa itu? Oke, Kak Nora, Pak. Diadakan sewaktu Oke, Pak. jelas ya. Kirenius menjadi wali negeri di Syria, oke? Wow. Tahun Maka berapa, pergilah Dek? semua orang Tahun berapa? mendaftarkan diri pada Tahun berapa? masing-masing kotanya sendiri. Tahun Demikian berapa, juga tanggal berapa di Yusuf situ? Pergi Tahun dari berapa, tanggal kota berapa? Nazaret kau dengar dulu. Ya tahun Kota berapa, tanggal Nazaret berapa dulu? Ada nggak di ditulis? Galilea, Bilang nggak ada. Bilang nggak ada. Yudea, Nggak ada. ke kota Kalau Nggak ada ya. nggak salah 4 tahun Lanjut. sebelum Masehi itu. 4 tahun Oke? sebelum Masehi itu Karena kalau ia nggak salah. Salah berasal dia tuh. dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, ada Yusuf di situ, ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan baringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, Di jadi daerah Yesus lahir itu di mana? Ada gembala-gembala. Yesus lahir di Di dalam mana? palungan. Di mana? dalam palungan. Palungan itu Di apa? dalam dan dibarungkannya. Palungan dalam itu apa? palungan. Palungan itu apa? Pak Kamalnya di mute dulu. Udah. Oh, Tapi jadi nggak tempat bisa, makan itu keturunan bisa aja lah. masuk. Bunda Maria bisa masuk ke dalam. Dibaringkan, makanya kau dengar supaya kau agak pintar Loh, ya. coba baca. Dan Lalu- ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, ketika bukan mau Maria. melahirkan ini dia di mana? Di palungan. Dia waktu Dodol, dia bukan melahirkan Maria. ini dia di mana? Posisinya dia di mana? Di dalam sebuah gua. Di mana di dalam sebuah gua? Tadi penginapan nih gua lagi. Karena Nggak konsisten. makanya buta huruf dengar ya. Coba Karena baca ya. tidak ada Sebentar. tempat Sebentar bagi saya baca mereka ya. di dalam bangunan. Sebentar, Nah, sebentar. sejarahnya. Sebentar saya Adalah baca. sejarahnya. Diam dulu. Saya Diam masih dulu. menjelaskan. Dari 5 ya. Kau kan dapat Supaya tunjuk. didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Berarti belum menikah. Berarti ini mereka kumpul kebo. Iya kali. Coba ya. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Berarti belum suami istri, si Yusuf sudah membawa anak gadis orang ya. Ya. Yang lagi Betul. Yusuf mengantarkan tunangannya. Ini Betul. parah. Yusuf umur 90 tahun. Terus baru dikatakan ini. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, pertanyaan saya, ketika mereka tiba di situ, itu di situ di mana? Di Yudea, Dodol. Bukan, kan Maria mau melahirkan.
Nah, posisi melahirkan di depan rumah, di dalam WC. Ini di mana? Ya, jadi pada masa itu kan di Hah? situ dikatakan tidak ada penginapan. Oke, Ah, jadi para lahirnya di pemilik mana? penginapan itu merekomendasikan. Ini kan ada sejarahnya juga. Ya, Alkitab ini ya di mana? Di situ tuh di mana? Sejarah Saya sekuler. tanya di mana? Jangan marah kok Naura. Saya tanya dari tadi di mana, gitu loh. Ya, jadi pada masa itu kan Pada kandang-kandang itu masa itu di mana? Di mana? Di mana tiba-tiba anak mungil ini ditaruh di dalam palungan. Nah, sekarang dilahirkannya di mana? Kurang ajar memang kau Charlie kau ubah semuanya. Yusuf membawa kabur anak orang tanpa dinikahi. Udahlah dibawa kabur. Jadi Isa Di tempat dilahirkannya di mana nggak tahu. Di mana? Isa Kan kalau lahir di mana? kalau di dalam Islam Kalau di bawah pohon itu kurma di mana? jelas. Nah, kalau ini Yesus dilahirkan di mana? Iya, di bawah pohon kurma itu di mana kah? Di Di Bethlehem. apakah Saya di tidak tanya Sombel? itu, yang di dalam Bible kau, di dalam Bible gurun kau, pasir, ketika Kak. mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang. Nah, di mana dia bersalin? Di mana? Karena dikatakan di sini penginapan itu semuanya pada penuh. Nah, jadi di mana mereka bersalin? Si Marianya Berarti dibawa kabur ya anak orangnya. dibawa kabur. Baca ayat 8. Baca Soalnya ayat 8. nginap katanya kan, nginap kan? Loh, di mana? Jangan ayat 8. Di mana Maria bersalin? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang Di menjaga mana di ternak sana mereka pada dikatakan? waktu Di mana? malam. Saya minta secara letterlek. Di manakah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria? Di mana? Di dalam rumah kah? Sementara katanya penginapan penuh. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Rusak kali lah kau nih. Di mana, Dek? Sedangkan Isa di itukah mana? pemikiranmu? Kalau Isa siapa saksinya? Kalau Isa siapa Kok ini? saksinya? Ke situ. Sekarang di mana? Di mana, hei? Kau takut. Di mana posisi Kau takut. Bunda Maria bersalin? Di mana? Di dalam sebuah gua. Di mana tertulis di dalam sebuah gua? Di ayat Tidak berapanya? tertulis di situ, tetapi didukung oleh fakta-fakta Itu sejarah. karanganmu namanya. Itu mah karanganmu. Siapa saksi Bunda Maria melahirkan di dalam gua? Di situ kan ada Siapa saksinya Bunda Maria dilahirkan di dalam gua? Ini sudah lahirnya di dalam gua, matinya juga di dalam gua, tiba-tiba bangkit di dalam gua. Berarti di dalam gua. Sesuai. Rusak. Terus mereka rusak. mengatakan bahwa nabi kita itu bersekutu dengan jin di dalam gua, tapi dia lupa di dalam gua dilahirkan, di dalam gua dikuburkan, di dalam gua dibangkitkan, bekerja sama di dalam gua. Nah, satu ayat saja yang kau buka tadi, di mana Bunda Maria melahirkan di dalam gua dan siapa saksinya? John Cena. Tritiriti. Batuk dia. Minum dulu kak, dek minum dulu kok Charlie. Sedangkan Keju itu kah dia. pemikiranmu Charlie? Terkeju. Iya, sekarang tunjukkan Isa itu lahir di mana? Kamu nggak bisa tunjukkan sama saya mau tunjukkan sama kau. Enak kali takut. kau. Kau Ngapain saya takut. takut? Kau tunjukkan Kau sama takut. saya di mana Bunda Maria bersalin. Saya sudah tunjukkan. Di mana? Sekarang berikan selengkap Di mana? apa yang saya Di mana? bacakan. Saya dari baca, kitabku. dengar. Dikatakan Kau gini. baca jelas. Dan iya deh dengar. Tuliskan, Ketika mereka di situ, bacakan secara ketika detail, mereka di secara situ, lengkap, tibalah sama seperti waktunya yang saya bagi Maria bacakan. untuk bersalin. Mereka tiba itu di situ di mana? Ini sudah bawa kabur anak orang kan?
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Harusnya Maria istrinya kan. Ternyata masih tunangan sudah dibawa kabur anak orang. Kurang asam. Berarti kena kan kayak kalau dikatakan dia sebagai istri berarti benar bapak sahnya Yusuf. Iya kan? Kalau istri kalau dia dikatakan ini kalau dikatakan jangan istrinya kita berpolemik begitu. Cuman masalahnya yang kita baca ternyata Yusuf melarikan Bunda Maria itu mereka punya status masih tunangan, belum suami istri. Terus yang kedua, di manakah Bunda Maria bersalin? Yang ketiga, siapakah saksi yang melihat Bunda Maria bersalin? Coba bayangkan. Yusuf yang belum suami istri, belum istrinya, masa dia membantu persalinan istrinya? Otomatis yang bersalin kan pasti begini. iya ngangkang. Kan gitu ya kan? Nah, pada waktu keluar, Akulah contoh yang melihat nih kan. Wah, aku bukan ngejek. Sekarang Lumrahnya wanita saksi melahirkan mata kan yang seperti melihat itu. bisa Yes. lahir. Modal Bagaimana congor mungkin? tidak takut ditanya. Modal congor takut ditanya. Hanya menutupi Tahu ditanya nggak bisa jawab, kok ngawur. Jadi apa gunanya jawab sama kau kalau kau ditanya aja ngawur? Apa jaminannya kau akan menyimak apa yang dijawab? Kalau yang kami tanya aja kau jawabnya ngawur, nggak kau dengarkan. Ya, Coba, apa kan jaminannya? kronologi yang lengkap. Kronologi yang lengkap Terminologi. tentu bisa. Apa kok ini? Ketika kau ditanya Charlie, kau tidak menjawab, bahkan kau memberi penjelasan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dalil-dalil data Bible-mu. sama Ya. ini Jelas, dia sama ya. Apa dengan jaminannya kau akan jawab mendengarkan, paham? Gagal sejarah. Baca Bible bahasa Indonesia aja kok nggak paham. Ayo. Gagal Ayo sejarah. kan tadi menunjukkan termoslogi Charlie, termoslogi Charlie. Berikan kronologi yang lengkap. Aku ada, Kak. Bisa lahir. Ini termos. Berikan kronologi yang lengkap, penjelasan atau kisah yang selengkap Bible. Ini Tunjukkan termos. sama Kira-kira saya, kisah, Charlie, silakan. dek. Tunjukkan sama saya. Posisi Bunda Maria bersalin itu di mana, dekku? Terus siapa saksinya yang melihat Bunda Maria melahirkan? Terus kenapa Yusuf yang masih tunangan berani membawa kabur anak gadis seorang, dek? Yang kau bilang di Bible-mu lengkap, tentang kurang ajar kali ya. kelahirannya nggak jelas, lahir di mana nggak jelas. Dan kronologi Tahu-tahu yang sudah ditaruh dalam Penasaran, lampin, diletakkan di palungan itu yang ada. Jangan birahi Jelas. kok, Nora. Kalau tidak, kitabmu kan kok yang buta huruf itu salah yang mengopi buta huruf. tentang yang abad pertama. Dia Bang Bejo, biarin aja Bang Bejo. Hey, Charlie, dek. Semua salah. Charlie, Ibu Gembala Nora meminta di mana Bunda Maria bersalin? Posisinya di mana, dekku? Siapa saksinya? Terus kenapa berani Kau sekali hanya Yusuf membawa menutupi. kabur anak gadis Kau tidak orang? bisa menjelaskan apa-apa. Kau hanya menutupi Kau dengan jelasin tidak apa? bisa menjelaskan Charlie, apa-apa Charlie, tentang- kau menyesatkan Charlie, nggak sesuai Bible apa jawabanmu? silakan. Bible Sabar, menuliskan Kalau apa? kau Kau kadang-kadang Sabar, bisa. Charlie. Charlie, Kalau kau sabar. bangga dengan agamamu, Charlie, silakan kau berikan tidak membanggakan penjelasan Kristen yang lengkap. karena kau sendiri ternyata Siapa tidak membaca saksi Bible, mata nggak paham yang melihat bacanya. Isa lahir. Hah? Siapa Di yang dalam Isa lahir. Bible-mu nggak Yang ada melihat diceritakan Isa saksi matanya Isa lahir malaikat. siapa? Isa lahir. Jawab. Kak, dituduh Jawab, Isa lahir Charlie. katanya. Isa lahir. Saya akan memberitahukan. Yang akan memberitahukan pertanyaan kau tuh gampang dijawab. Sekarang pertanyaan kami dulu kau jawab. Di mana posisi Bunda Maria dilahirkan? Kerjaanmu Bunda Maria hanya melahirkan. bertanya-tanya. Ya, di mana terus tanpa posisinya? mampu menjawab. Di mana posisinya, Kamu, Dek? Kadrun-kadrun buta huruf ini kan kerjanya hanya bertanya. Ernie. Diturunkan. Emosi dia, emosi. Kok emosi, Ernie? Apa hubungannya sama emosimu itu? Apakah sulit? Sesulit itu kah Apakah untuk menjawab? apakah Tidak, Bible-mu Dek. nggak menjelaskan tentang kelahiran Isa itu sehingga kau bingung, Charlie? Kau bilang Belum lengkap. terima. Sesulit Charlie. itu kah? Di Sesulit mana Bible-mu tidak posisi menjelaskan. Bunda Maria melahirkan? Di mana, Dekku? Sesulit Di mana? itu kah menjawab Isa mau Sesulit di mana? itukah menjawab Siapa saksi? pertanyaan? Sedangkal itukah pemikiranmu, Dek? Ya, Sesulit Yesus Kau itu Tuhan nggak di Bible abad mau pertama. menuliskan tentang Di kelahiran abad 7 Yesus? ditumpahkan. Sedangkan Yesus itukah lahir di pemikiranmu, dalam Dek? kandungan. Abad 7 di bawah pohon korma kau gagal sejarah buta huruf.
Oh ya, oke. Kalau gitu tunjukkan, buktikan Bunda Maria melahirkan di mana? Ya Allah mau mengakui ada Maria. Loh, Bunda oke? Maria melahirkan di mana? Yesus yang abad pertama itu lahir Ya, di dalam lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Kitabmu yang dibawa Lahirnya di oleh mana, seorang Dek? buta Lahirnya di mana, Dek? Dia Dinda, lahirnya di mengatakan mana? Dia di bawah pohon kurma. Yesus yang di Iya, abad oke. pertama disalibkan. Nabi Isa Di abad dilahirkan di 7, bawah pohon kurma. di abad Saksinya 7 adalah dia Allah itu sendiri. diserupakan. Saksinya adalah Ya, Allah itu sendiri. Malaikat Ketika Jibril, malaikat, Jibril. ketika orang malaikat pribadi menyuruh yang dua Maria kisah untuk berbeda. mengguncangkan. Karena yang kisah yang abad 7 Oke, itu udah. diceritakan Sekarang oleh buktikan seorang sama buta saya, huruf. Bunda Maria melahirkan di Tidak mana? Dulu, pernah Ma. baca Sal, Taurat, dimir dulu, Zabur, dan Sal. Injil. Sal, dimir Bunda dulu, Sal. Maria Nggak melahirkan jelas. di mana? Dia memang Tunjukkan mau kayak sama gitu saya. dia mau kayak gitu. Gini aja Tidak, kalau Bunda mau- Maria melahirkan di mana? Dalam segala hal. Ya, Kau Bunda sudah Maria gagal melahirkan di mana, sejarah. Dek? Kau sudah gagal sejarah. Bunda Maria Gagal melahirkan di sejarah. mana, Deku? Ya. Ya. Di mana? Kau Di mana? sudah Di gagal Bibelmu. sejarah, Bu. Ya. Di mana Charlie, Bunda Charlie. Maria melahirkan? Nggak ada tertulis detail kelahirannya Yesus di Bible sehingga kau sekarang bingung menjawab pertanyaan Nora di mana Bunda Maria. Enggak, bagus. ada. Bagusan Charlie. Charlie dengar abangmu Charlie. Kau Charlie aja dengar tidak- dengar abangmu nih. Bagusan gini kau bilang sama Kak Nora. Gini kau bilang. Kak Nora, sesulit itukah pertanyaanmu? Gitu. Harusnya gitu. Ya, di abad Bilang dulu, biar pertama dijawab Kak Nora, Yesus biar dijawab Kak Nora, disalibkan. betul. Ini kalau kau bilang gitu, nanti dijawab Kak Di Nora. abad pertama Yesus disalibkan, Kau dikasih, oke? kau bilang dulu gitu, bilang, nah, pasti nanti kau bertanya dijawab Kak Nora. Kak Nora, sesulit itu ke pertanyaanmu, bilang gitu, Iya. cepet. Isa dia Banyak. Yesus dia pertama dikasih disalibkan, kemudahan, oke? Yang melihat mau. penyalipannya itu banyak. Ada orang Yang ditanya Romawi, kelahiran ada imam Yesus, yang besar, ditanya ada di mana dilahirkan, murid-muridnya siapa yang lahirin, yang betulkah korban Maria diambil. melahirkan Yesus? Di abad Karena nggak ke-10, jelas di Biblemu siapa yang melahirkan 600 Yesus tahun itu. Dia diserupakan. Siapa yang diserupakan pun sampai sekarang tidak tahu. Yesus yang mana yang dilahirkan oleh Maria? Nggak jelas di Biblemu. Udah mulai dia Bang Bejo. Biarkan Bang Udah mulai Bejo. dia. Siapa yang diserupakan? Biar ini dia merasa Namanya sampai senang sekarang sedikit ya. kau kebingungan. Soalnya dia ada Tahu ini, nama yang udah kena mental dia. Tidak tahu. Enggak, lucunya Iya, ada- begini loh. Lucunya Ada yang begini, bilang begini. Barabas. Begini apa Ada yang Sal? bilang Simeon. Yusuf Ada ternyata bilang yang masih Yudas tunangan. Iskariot. Dimir, Dimir, kamu Sal. dalam orang. Dimir, Sal. Bisinggali, Sal. Dimir. Nggak apa-apa Bang Bejo, nggak apa-apa Bang Bejo. Nah begitu, Dia terus sebenarnya yang nangis. kedua, ternyata mereka tuh merayakan tanggal 25 Desember, mereka bingung. Kelahiran siapa? Jangan-jangan Ada pernikahan. yang awal kenapa kalah? Jangan Yang jelas. ketiga, Kelahiran ternyata Jadi, pernikahan itu. ternyata Kresteng ini nggak tahu posisi Bunda Maria dilahirkan sebenarnya di mana. Mereka asal tebak. Dan akhirnya mereka memutuskan di dalam kandang binatang. Coba hina kali kan? sangat clear. Itulah. Sangat clear. Tuhan, di abad bukan pertama dihinakan Yesus aja ya. disalibkan. Lahir pun, bahkan abad pun masa ke-7, Tuhan lahir diliatin sama ini, sama orang lain. Diserupakan pun tidak tahu siapa. Gimana gini kak, Tuhan lahir. Kasihan ya. Kebingungan. Kasihan Umat mereka. kebingungan. Kasihan ya. Umat kebingungan, sungguh kasihan. Umat kebingungan. Yang disalibkan itu tidak tahu sampai sekarang. Ada yang bilang Simeon, ada yang bilang Barabas, ada yang bilang Yudas. Kasihan kali dia. Udah Sal, kena Sal, mental ya. bagaimana lah mereka mengetahui tentang penyalipan? Sementara muridnya pada kabur semua. Waduh, Nora, siapa yang disalibkan? Kau jangan bertanya, jawab dulu. Di mana posisi Bunda Maria melahirkan? Umat kebingungan. oh pasien Yang bingung siapa tadi, Sicing. Sal? Tidak tahu. Pasien Sicing Sal, yang bingung katanya. tadi siapa? Matanya tidak tahu. Inilah si ini, bodat ini. Siapa saksi? Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Lah, kenapa kalau Tuhan yang tahu? Namanya Tapi Tuhan yang ngomong-ngomong, Kebingungan. kira-kira yang mensahkan perkawinan Bunda Maria dengan Yusuf itu siapa pendetanya? Nggak ada berita kak. Oh, hanya bapak saksinya ya? Berarti pas lah kak di Matius 19 nomor 5 cukup meninggalkan bapak dan ibunya bersatu dengan istrinya. Itulah. Kenapa ya? Iya ya, nyambung ya. Makanya kan Berarti nyambung. tanggal 25 itu Baca adalah Taurat, Zabur, hari dan pernikahan.
Makanya udah Kak, doain Kak ya. Charlie, Doain Kak ya. Charlie, Tanggal aku 25 mau ya. tanya, sebenarnya Yusuf dengan Maria ini sudah menikah atau belum sih? Makanya, Sudah nikah apa belum? terus. Kau Sudah menikah apa belum? jangan kau hina Maria. Loh, Allahmu saya aja bertanya, sudah menikah atau memuliakan belum? Ini Yesus. katanya begini. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ternyata tunangan, belum menikah. Gimana ini? Bahkan dipanggil suami Iya, bilang kau kan masih buta tunangan. huruf. Kau nggak tahu apa-apa. Kapan mereka menikah? Kau mau cari remis ya? Hah? Di surgamu aja 72 bidadari. Lari Nora, kau nanti di jawabnya. surga dapat Gimana apa? lari? Nggak nyambung-nyambung dia Nora, kemana-mana. kalau kau di Bahasannya surga kapan dapat Yesus apa? lahir? Siapa Bidadari. yang lahirin? Yesus yang mana dilahirkan Nora. Maria itu? Ya seperti Kalau biasa. kau Pakai di ngeden surga apa- kan apa dapat pakai apa? dilpe? Karena kan si Coba Salpasar jelaskin dulu, ini Charlie. dapat bidadari. Yesus itu lahirnya Nora, kau dapat apa dimuntahin nanti? apa dilahirin apa dibedah apa di aku sesar dapat gitu. apa? Sebentar Bang Bejo. Nora, izin. kau Ya, dapat saya dapat apa? Kau dapat Mau tahu? 7. Hah? Ya, saya dapat apa? Saya Dapat jawab. apa? 72 Ya. kontol. Kau Bukan, dapat 72 saya dapat kontol. gondrong. Mulutnya. Kau dapat 72 kontol. Sakit hati. Enggak apa-apa. Charlie. Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lonte, Nggak apa-apa. lonte. Bang, jangan Bang. Jangan Bang. Biarin aja. Anjing. Nanti Ngomong Nora, kontol. dapat apa kau Nora? Dapat apa? 72 Ah. kontol. Aku dapat gondrong. Enggak tahu kau. Hah? Enggak tahu kau. Inilah ya kan? Inilah yang Ajaran Yesus banget. Kerasukan kejebu. Ih, si Charlie ajaran Yesus banget kamu Charlie. Kau tukang bom, tukang nggak usah playing victim kau lah. Enggak ada, aku mana bilang, aku bilang ajaran Yesus banget kok tiba-tiba kau Playing lari-lari. victim ada kau di lapangan orang tadi tukang duduk, tukang penggal. Ada Playing victim kau munafik. Ah, Ini ajaran kasih, ini ajaran kasih. Kau yang tukang bom, tukang geruduk, tukang bom gereja orang. Ya, Ngeri terus? kali. Gak usah paling victim kau di lapangannya aja itu kau lihat lah. Gereja diganggui, bom, gereja dibom. Ini ajaran kasih, ini ajaran Yesus. Tampilan 1 Korintus Munafik kau. 10 ini ya. Kayak gini jadinya, kasihan ya. Makanya kalian itu penghujat ya. Jangan kau bilang Kristen ini yang menghujat. Sejak abad pertama kekristenan eksis, mengakui Yesus Tuhan. Yesus disalibkan, Injil itu firman Tuhan. Di abad ke-7 kitabmu datang merusak mengganggu Enggak, kekristenan dengan sekarang ku mengatakan Yesus tanya, tidak disalibkan. kenapa Yesus Yusuf bukan Tuhan, yang masih sebenarnya tunangan kau yang membawa kabur penghujat. anak orang? Kristenan Kenapa? tidak mengenal Islam. Kristen tidak mengenal. Kenapa? Kristen Sampai tidak pecah mengenal bangku Islam. kucuk. Sampai Sampai kau pecah datang bangkuku. di abad ke-7 mengganggu kekristenan, ya kan? Kau yang penghujat, lalu kau sok-sok playing victim, merasa teraniaya, kadrun, botol. Abad Kristus ke-7 banget itu ngomongnya ya. di mana ada yang abad ke-7 itu menyatakan tentang Kristen? Nggak ada. Di dalam pengajaran abad ke-7 itu nggak ada kata Kristen aja nggak disebutkan. Iya, Kristus banget mulutnya. Nggak ada. Bukankah kitabmu yang datang abad ke-7 itu mengatakan Yesus bukan Tuhan? Enggak, tadi benar. Yang marah-marah di bait suci, yang Bukankah ngobrol-ngobrol kitabmu itu Kristus banget sih. Yang kamu tadi maki-maki orang tuh. Yang Nggak ngatakan ada orang anjing. pernyataannya Yesus bukan Tuhan di Iya, dalam Tuh. pengajaran abad ke-7. Yang nggak ada. ngatain dia Di juga mana? dia Pak di Matius 15 nomor 26 yang ngatakan anjing orang, maki-maki orang. Terus ngobrak-ngabrak itu Yesus banget loh. Gitu. Bukankah Aku tahu tidak tadi yang ada kau sampaikan ayat yang tadi tidak itu akan datang yang kiamat kamu sebelum sampaikan Muslim tadi, memerangi Charlie. Yahudi dan Charlie yang kafir? kamu sampaikan tadi itu adalah isi hatimu dan itu ajaranmu. Keren sekali. Itu ajaranmu. Jadi nggak perlu kamu Bukankah itu ada risau. ayatnya yang mengatakan Ada tidak akan di datang Matius kiamat? 15 nomor Bukankah ada ayatnya 26 yang dikatakan tidak ada dikatakan di luar Bani Israel kalian disebut anjing. Sekarang pertanyaannya kamu orang Bani Israel atau tidak? Charlie, Bani Kunarion kata Bible. kamu orang Bani Israel atau tidak? Kalau kamu tidak Bani Kenapa ada orang ayatnya Israel, tidak akan datang berarti kamu itu adalah kiamat anjing. sebelum Muslim memerangi Yahudi dan kafir? Kenapa Allah rasis? Di mana itu pernyataannya? Yang rasis itu gini, ketika memerintahkan Kenapa ada menumpas ayatnya yang seluruh Di
Di mana pernyataan ayat yang kau tuduhkan itu? Sebelum Yang Islam kau tuduhkan ada ayatnya itu di mana kau baca? tidak akan datang kiamat. Nah, di mana Tidak itu akan ada? datang kiamat sebelum Muslim memerangi Yahudi dan kafir. Ini Kenapa kamu ada tuh Yahudi ajaran kamu tuh dan Di mana benar. ayat itu? Di mana ayat itu ada? Nggak ada ayat itu dalam. Nggak, saya buka Bang Bejo ya. Allah A- membenci Yahudi. Ajaran dia tadi tuh Bang Bejo, ini Paulus banget sih Bang Bejo nih buka ya. Aku juga sedang menampilkan dia menampilkan yang- fitnah-fitnahan ini yang terjadi pada mereka nih. Allah yang Maha Selain Kasih, yang tadi ya. ya. Dia Sebentar. mengasihi Selain yang semua bahasanya manusia. tadi, ini fitnah-fitnah yang sedang kutampilkan Nah. juga. Tidak ada dalam Enggak, Islam. Yang kamu Ajaran katakan tentang tadi itu, Tidak akan tengok nih. datang kiamat. Tengok nih apa kata Saulus nih. Dengar nih. Dengar kata Saulus. Sebelum- Tetapi sebelum Saulus ya- berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasuki dalam apa? Penjara. Oke, kita buka lagi. Di Kisah Para Rasul 9, nomor 12. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi ke Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lalu dibawa kemana tuh? Dibawa kemari. Kisah Para Rasul 2-nya. Kisah Para Rasul 2. Ngeri loh. Dibawa kemari. Itu Sebentar. Paulus sebelum Tenang. bertobat. Diam Itu dulu. Nah. Paulus sebelum bertobat. Dan Ini aku kenapa telah ada menganiaya. Tengok Nabi? kata Paulus ini. Iya. Dan aku telah menganiaya pengikut Jalan Tuhan sampai mereka apa? Mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Lalu dikatakan di sini Kisah Para Rasul 26 juga. Nah, Kisah Para Rasul 26 dikatakan di sini juga. Lihat ini. Nah, apa katanya di sini? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang apa nih? Nama Yesus dari Nazaret. Ditentang nama Yesus, jadi dia nggak percaya sama Yesus. Ini yang kami ikutin ini. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dan imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum apa? Mati. Hah? Aku mati toh. Ya, betul. Dalam Itu rumah-rumah Paulus sebelum ibadat berjumpa aku Yesus. tengok nih dengar. Dalam Ketika rumah-rumah dia ibadat, bertemu diam dengan dulu. Yesus, Dalam rumah-rumah dia ibadat aku menjadi sering seorang menyiksa yang mereka dan penuh memaksa kasih. mereka, Dia memaksa tidak untuk menyangkal menikah. imannya. Dengar kata, hidup suci. dengar katanya di sini, menyangkal imannya di dalam amarahnya yang meluap-luap. Aku mengejar mereka, mengejar mereka bahkan sampai kemana? Kota-kota asing untuk dibinasakan. Paulus loh menantang ajaran Yesus, menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Tetapi kau Tuhan kan si Paulus. Kamu orang Batak kan? Kita buka bahasa Bataknya. Nih biar kamu baca nih, baca. Kamu lihat ini. Sorry. Kenapa? Kamu lihat ini. Ya, ada Nabi ketika Sebentar, dia sebelum nak. Nabi Kamu dia lihat istrinya ini. satu. Sebentar. Setelah Kau jadi tengok Nabi ini. istrinya Apa banyak. katanya di sini? Kenapa begitu? Jawab dulu. Jala angka hagogo Kenapa na ada Nabi sumuru sebelum menjadi do diula debata Nabi, marite sian tangani dia Paulus. istrinya satu. Tuhanmu Tapi setelah melakukan jadi mujizat Nabi, itu istrinya dari banyak. tangan Paulus. Ternyata Paulus lebih hebat dari Tuhanmu. Debata ini. Ternyata lebih hebat Tuhanmu. Lebih hebat Paulus nih. Sudah nangis si Nora ini, makanya kau jangan kau campuri iman kami. Kau munafik, kau bilang agamaku. Enggak, dia bilang katanya sudah nangis. Kau dari tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Bagaimana saya nangis? Saya lagi baca chat dari Gondrong. Nangis. Kau nangis kau. Makanya kau jangan penghujat mulutmu itu. Kau udah DPO kau Nora. DPO apa? Daftar pencarian Gondrong. Oh jelas, Gondrong cari saya terus. Ya, penghujat kau, penghujat ya. Mulutmu Kepala kau bapak. jaga ya. Ketika Kepala bapak kau penghujat.
Iya, kalian itu penghujat. Kita mau mengatakan agamamu bagi agamamu, agamaku agamaku, tapi kau tidak bisa hidup tanpa menyenggol kekristenan. Abadmu yang abad 7 itu, ya agamamu kan mencampuri kekristenan dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalibkan. Padahal Kristen tidak kenal Islam. Kau yang mencampuri kekristenan, tapi kau flying victim. Kadrun, bertobat kau, jangan Mau campuri nangis, kekristenan, ya. nangis nanti play Kalau kau victim agamamu katanya agamamu. Ngina. Katanya orang Islam luan, padahal dia luan mau nangis. Bilang, iya orang Iya, itu siapa luan yang maki-maki. agama siapa Padahal duluan? kau tadi Kristen sendiri itu ngomong abad kon. pertama. Tadi sendiri kau bilang ngomong kon. Agamamu abad Kan 7 baru ajaran, gak ada aturan, gak ada muncul. larangan. Kristen kan Iya, gak ada larangan kan? sedang Iya kan, Kristen gak ada larangan kan? Kalau di Islam tuh, langgar seburuk-buruknya ucapan aku nggak mau ngomong sama kokon. Karena kami masih pakai aturan, pakai adab. Tapi sebenarnya sama kalian nggak perlu pakai lisan aku ku jaga. Jangan sampai aku ngomong kon. nggak usah sok suci. Gitu. Nggak usah sok suci di sini. Di levelmu coba yang lain. tunjukkan. mulutmu Di mana tidak Bunda Maria kotor. bersalin? Ayo, di mana? Alah, kau aja tidak punya data apa-apa siapa yang diserupakan, imani aja. Kau jawab ya Bertanya, pertanyaan. dan Di mana bertanya. Bunda Maria bersalin? Udah itu Karena kau aja. takut ditanya. Karena kau takut ditanya. Ketika kau ditanya, kau mencret. Karena Al-Quranmu tidak menjawab apa-apa. Di mana Bunda Maria Ketika aku bersalin? tanya Ayo. Al-Quran, kau lari ke hadis, kau lari ke Google. Charlie, abang sholat dulu Charlie ya, nyembah Tuhannya Yesus ya. Di mana Bunda Maria bersalin? Ayo. Kau pikir Tuhannya Yesus sama dengan Allahmu? Di mana Bunda Surga Maria Yesus bersalin? dengan Kau jawab surga aja Tuhanmu udah. beda, saudara-saudaraku. Kau jawab, Dek, jawab. Jangan kau sama-samakan. Tuhan yang dirujuk oleh Yesus itu Bapa, tidak bukan Allahmu. Jangan, sorry ya, kau pikir sama. Ya udah, di mana Bunda Surganya Maria beda. bersalin? Surga- Di mana Bunda surga Maria Yesus- bersalin? Surga Yesus tidak ada kawin mawin di surgamu 72 bidadari. Aku pun nggak tahu si Nora ini dapat apa nanti di sana. Dapat gondrong. Dapat apa kau Nora? Kau belum Dapat bisa jawab. gondrong. Gondrong. Kau tau gondrong nggak? Gondrong. 72 juga kah? Gondrong Dapat yang 72 juga zakarnya kah? seperti zakar kuda. Apa namanya? Oh iya 72 juga jumlahnya. Gak tahu, tapi di dalam katanya zakarnya seperti zakar kuda. Yang berdiri 70 tahun. Harbe. Berdiri selama 70 tahun ya Nora. Coba kau jawab, di mana Bunda Maria bersalin? Di mana? Ayo, di mana Bunda Maria bersalin? Siapa saksinya? Dan kenapa Yusuf yang belum suaminya Maria membawa kabur anak gadis orang? Kenapa? Nggak boleh gitu, nggak ada akhlak kayak gitu, nggak baik gitu. Bawa kabur anak gadis orang itu pelecehan itu namanya. Nggak boleh. Alas. So ada ahlak kau Nora, so ada ahlak kau. Ngomong apa sih? Jangan munafik di sini Nora. Kok jangan munafik? Membawa kabur anak gadis seorang kok jangan munafik? Cemananya kau? Ya, ruang ilmu, Panako, Ya, halo, assalamualaikum. Islam, Dek. Iya kak, baru malam. Oh iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang disampaikan? Silakan, Dek. Tidak kak, cuma mau pengen dengar saja. Pengen apa? Oke. Lucu, disuruh jawab kok lari-lari entah kemana-mana kau.
Sahir. Iya, halo Bu Nora. Ya, agama apa, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, ada yang mau Ya, disampaikan. ini kita dari Rumah Sakit Jiwa bagian negeri Bethlehem, Kanora. Iya, Bang. Dari Pasiennya kandang kabur, kambing. Bang. Iya, udah kabur. Ya, kami lagi nyari-nyari dari tadi, Kanora. Iya, kurang ajar itu. Ini waktunya yang masuk dikasih kandang cyanida lagi, Kanora, cepat-cepat, karena sudah mau Bang. maghrib. Kalau udah tertangkap nanti, langsung suntik mati ya. Langsung dipasang di kandang domba, Kanora. Masih mending kandang domba, kandang babi lah. Oh, boleh, boleh. Ya. Mau maghrib, Kak. Izin turun, Kanora. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nako, dari mana Kakak? Halo, Kak Panako. Dari Sulawesi, Kak. Oh, Sulawesi apa, Kak? Sulawesi Mamuju, Selatan, Tanah Makassar, Toraja. Toraja, oh Toraja. Tanah Toraja. Berapa lama? Diberkati kau Bang Gama. Berapa lama? Sudah berapa lama mualafnya, Kak? 3 bulan, Kak. Masya Allah. Oh iya. Mualaf di mana? Syahadatnya di mana? Di sini. Di Di Toraja. Komal. Tidak. Saya Di masjid? langsung ke iya. Oh, Masya Allah. Udah bisa open cam, Kakak? Udah bisa ini? Silakan open cam aja, Kak. Nggak apa-apa. Saya besarkan ya. Sisa lagi sholat dia. Diberkati kau Bang Gama. Silakan open cam, Kakak. Biasanya orang-orang Toraja, orang Manado itu cantik-cantik. Cantik. Iya, saya orang Batak. Orang tidak. Batak. Orang Batak. Iya. Oh, baru apa, Kak? Baru hombing. Baru si Homi. Iya. Saudara bulan Nora. Iya. Saudara Nora itu. Saudara Nora itu. Eda. Pariban aku tuh Pariban. Babamu sholat kau cepat biar ganti. Mau sholat aku. Oh, tapi saya nggak sholat. Oh, jadi kakak namanya siapa kita panggil? Masa saya panggil Panako? Panako kan artinya pencuri. Iya. Erna. Tapi Erna. kemarin di apanya Zahra ditaruh. Oh, Zahra. Oke, Kak Zahra aja ya. Kak Zahra udah menikah? Sudah, Kak. Sudah, Masya Allah. Suaminya Muslim ya? Tidak, sudah pisah. Oh, sudah pisah. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan Kak Zahra cepat dapat jodoh seorang laki-laki yang soleh, yang akan menjadi imam, yang membawa Kak Zahra kelak nanti di jannahnya Allah. Amin. Iya, amin. Kakak mau bertanya silakan Kak, soal keislaman atau apa terserah. Ntar dulu doanya buat kalian berdua lah kalau gitu. Mudah-mudahan kalian berdua segera dapat Udah. jodoh. Aku gondrong, udah jangan. Ya, silakan Kak Zahra, mana tahu ada yang mau ditanyakan soal Islam atau apa, silakan. Saya akan menjawab sepengetahuan saya. Kalau saya tidak tahu, saya akan serahkan kepada orang yang berkompeten. Silakan Kak. Minta no WA-nya Bun. Gatal. Silakan Kak Zahra. Kan di sini kan saya sama orang. Saya kan kerja di sini toh. Terus itu saya juga ada orang Kristen di sini semua. Ya. Jadi katanya kalau kenapa kamu masuk Muslim itu kamu harus berdoa melalui Muhammad. Itu Muhammad istrinya banyak, itu anak-anak masih dikasih bikin istri. Terus kenapa kamu harus berdoa menggunakan bahasa tidak kamu mengerti, padahal kalau di Kristen kamu langsung bahasa Indonesia langsung ke Tuhan gitu. Oke. Jadi jawabannya Kak Zahra apa? Diberkati kau Bang. Ya. Kemarin kan waktu saya masih Kristen kan istilahnya saya belum tahu tentang itu yang namanya Yesus itu Tuhan. Tahu?
Ya. Jadi kebetulan saya punya ada teman, dia bilang itu cari di mana kalau memang ada Yesus itu Tuhan. Terus saya cari-cari memang tidak ada. Dari situlah saya mulai tahu kalau sebenarnya Yesus. Jadi kakak masuk Islam karena apa dulu? Nanti sebelum saya jawab yang tadi. Kakak masuk Islam karena apa? Ya karena itu tentang Yesus duluan. Yesus bukan Tuhan. Ya. Apa yang paling membuat Kak Erna ini Ini paham dulu bahwa antara Yesus perempuan dengan perempuan? perempuan lah Bang Bejo. Bang Bejo ini suka masuk loh. Bukan, Sabar tadi dulu, kan ini enggak, ini antara perempuan dengan perempuan makanya saya bertanya gitu loh. Tolong dulu yang laki-laki di bawah diam, mute, masang mute-nya, saya takut dengar kali dengan udah apa. nikah lagi dia. Bah, Udah diam. Ah. Diberkati kau bangmu, diberkati anakmu, diberkati istrimu. Nah, oke. Kak, poinnya di situ Kak Zara mengatakan bahwa dia masuk Islam itu karena tidak menemukan data di mana Yesus itu adalah Tuhan. Benar ya Kak ya? Iya, baru tentang kita ada patung-patung toh, itu patung-patung Ya. berhala. Kita juga Ah. itu bilang tidak boleh Ya. ada Allah lain selain saya, selain aku menyerupai apapun katanya. Begitu. Oke. Kalau soal pernikahan baginda Rasulullah, Kakak sudah tahu? Itu katanya cuman istilahnya mengasih status untuk para janda biar tidak istilahnya kan kalau janda itu agak hina toh. Oh enggak, bukan. Oke, jadi begini ya Kak ya. Ini pengetahuan saya, mudah-mudahan tidak salah atau apa. Pernikahan baginda Rasulullah itu tujuannya itu satu, dia untuk penyebaran agama Islam, untuk dakwah. Yang kedua, untuk politik, di mana dulu itu kan terjadinya kisruh soal politik-politik. Nah, tujuan baginda Rasulullah itu menikah itu untuk itu, bukan karena nafsu. Satu, penyebaran agama Islam. Nah, yang dinikahi baginda Rasulullah itu yaitu dari suku-suku yang dimana pada waktu itu menentang ajaran agama Islam. Terus yang kedua, agar adanya perdamaian. Jadi paham ya Kak? Di situ sudah paham ya? Ya. Paham. Contoh, misalnya negara ini, kota ini bertikai dengan kota itu. Nah, kebetulan di situ seorang pemimpinnya anaknya kemungkinan janda, menikahi baginda Rasulullah. Akhirnya terjadi perdamaian, penyebaran agama Islam akhirnya bisa menjadi luas. Begitu Kak, bukan dikarenakan nafsu. Karena pada waktu baginda Rasulullah ditinggalkan oleh Bunda Khadijah, itu beliau itu monogami loh Kak. Tidak menikah selama 20 tahun lebih. Bayangkan. Nah, bukan karena nafsu Nabi Muhammad menikahi para janda-janda pada waktu itu. Karena untuk penyebaran agama Islam. Terus kedua, karena agar terciptanya perdamaian, tidak terjadinya konflik. Nah, pada waktu Nabi Muhammad belum menerima wahyu, itu poligami itu tidak ada batasan, Kak. Poligami itu tidak ada batasan. Kita tahu Islam itu ada di abad 7. Sebelum abad 7 ada, berarti di zamannya Yesus, di zamannya Musa, di zamannya Daud, itu poligami tidak terbatas, Kak. Yang kita tahu sendiri bahwa Salomo saja memiliki 700 istri, bayangkan. Tapi apakah itu dosa? Tidak. Karena memang pada waktu itu belum ada yang namanya pembatasan. Belum ada ditetapkan hukum istri itu harus berapa, itu belum. Terus datangnya Al-Quran, diwahyukan kepada baginda Rasulullah, istri itu dibatasi hanya sebanyak 4. Kan dikatakan di situ kalau tidak bisa berlaku adil ya lebih bagus satu aja. Jadi poligami itu bukan kewajiban dan bukan sunnah. Begitu Kak. Ya. Jadi kalau mereka menyerang keislaman dari poligami, mereka lupa
bahwa Nabi Daud dulu berpoligami. Di dalam kitab mereka, kalau Nabi Daud tidak berzina dengan Batseba, tidak ada yang namanya Yusuf. Bukankah Yusuf itu keturunan dari Daud? Kan begitu. Nah, itu yang mereka lupa. Jadi datangnya Islam ini untuk membatasi poligami dan untuk menghapuskan yang namanya perbudakan. Karena di zaman dahulu perbudakan itu sangat mengerikan, Kak. Perbudakan itu, budak-budak itu diperlakukan tidak manusiawi. Layaknya seperti binatang. Nah, datangnya Nabi Muhammad itu untuk apa? Untuk menghapus yang namanya perbudakan. Nah, begitu. Jadi soal berdoa lagi. Bukankah Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu menggunakan bahasa kaumnya? Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya, Nabi Daud menggunakan bahasa kaumnya, Nabi Ibrahim atau Abraham menggunakan bahasa kaumnya, Nabi Lut, bahkan manusia pertama, Nabi Adam itu menggunakan bahasa kaumnya. Jadi sejak kapan Yesus itu menerima firman dari Tuhan yaitu menggunakan bahasa Indonesia? Coba seandainya orang Indonesia pergi ke luar negeri, ke Afrika, apakah bisa membawa Bible berbahasa Indonesia? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus apa? Harus menggunakan bahasa orang di sana. Nah, kalau kita ke Arab Saudi, pergi ke Afrika, bahkan ke belahan dunia di mana saja, ketika kita membaca Al-Quran, ya Al-Quran bunyinya tetap bahasa Arab, tidak akan bisa berubah. Kalau mereka bagaimana? Mereka tahu nggak original? Mereka tahu nggak bahasa perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani? Perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani? Seandainya bahasa Ibrani, bahasa Yunani dipergunakan sebagai bahasa original Bible mereka, ya. Sementara mereka cuma mengimani bahasa terjemahan, mereka akan apa? Akan kocar-kacir. Mereka pergi ke Yunani sana, ke Romawi sana, ternyata Romawi sana menggunakan bahasa original. Bingung mereka. Mereka bingung. Nah, seperti itu. Kalau kita umat muslim tidak. Ketika dibacakan ayat ini, kita tahu, oh ini surah ini. Ketika dibacakan ayat-ayat ini, oh ini surat Al-Baqarah. Jelas. Ketika mereka nanti dibacakan, misalnya Lukas 1 nomor 5, menggunakan bahasa original, mereka bingung. Itu surat apa? Injil mana itu? Pak, suratnya Timotius kah? Korintus kah? Matius kah? Lukas kah? Karena apa? Mereka hanya bermodalkan terjemahan. Itulah indahnya Islam. Itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ditiru atau Al-Quran tidak bisa ditiru, tidak bisa diciplak oleh siapapun juga, termasuk Nabi Muhammad sendiri. Membuat ayat semisal itu pun tidak akan bisa. Karena banyak apa? Banyak ilmu-ilmunya untuk mempelajari Al-Quran itu. Nggak sembarang. Sudah terjawab bahwa Nabi Muhammad menikahi para janda-janda pada waktu itu untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, untuk urusan politik, memperdamaikan pada waktu itu yang dimana di situ terjadinya peperangan gitu. Silakan, ada lagi deh yang mau ditanyakan?